Bapak Kasat Reskrim, mohon maaf. Saya di sini bukan untuk membela oknum LSM ini ya Bapak ya. Tidak ada niatan saya ingin membela. Cuman di sini saya ingin meluruskan dan ingin menanggapi karena ini berhubungan dengan nama LSM Pak ya. Saya takut orang-orang itu menganggap semua LSM itu sama. Ini harus tahu, proyek itu ada yang namanya RAB, ya, Rancangan Anggaran Belanja. Di situ lengkap dengan gambar-gambarnya. Jadi kalau proyek ini tidak sesuai dengan spek ini, rakyat manapun, LSM manapun, itu boleh Pak menegur. Jadi Bapak ini melarang kalau orang bukan kontraktor terus ada proyek tidak sesuai, itu jangan menyalahkan, dan kontraktor jangan mau disalahkan, begitu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, hari ini saya ingin menonton video Bapak Kasat Reskrim Polres Sampang waktu menjelaskan kronologis tentang kasus penangkapan kedua oknum LSM. Nanti akan saya tanggapi. Tindak pidana yang dilakukan berdasar dengan kronologis alat bukti maupun dengan persangkaan pasal itu adalah pemerasan, yaitu pasal 368 ayat 1. Ya, junto 55 karena dilakukan berdua, yang satu ada perannya membantu. Ikut serta. Kalau 56 baru membantu. Ya. Jadi OTT dengan pemerasan itu adalah istilah yang berbeda dengan maksud yang agak sama. Ya. Jadi OTT itu operasi tangkap tangannya. Operasi tangkap tangannya itu sebetulnya itu yang disampaikan oleh beberapa orang, ya. Jadi saya sampaikan kronologisnya adalah pada saat kejadian ini berlangsung, di mana kedua orang tersangka ini mulai dari awalnya melakukan pengukuran di tempat kegiatan pelapor, lalu berupaya untuk meminta sesuatu agar tidak dilakukan bla 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 bla, ya, dalam hal ini melaporkan kepada pihak berwenang karena ada pekerjaan yang dianggap tidak benar, ya. Saya juga bingung juga nih, pelapornya juga mempercayai karena ini saya rasa bukan kontraktor, kok bisa percaya gitu ya. Kalau sampean bukan kontraktor bilang ini pekerjaan yang nggak benar, ya kalau misalkan dia kontraktor saya percaya, tapi kalau bukan kontraktor harusnya tidak percaya. Tapi karena ini mendesak terus, ya, makanya dilaporkan pemerasan, ya. Paham ya alurnya ya. Jadi ini bukan settingan, bukan apa-apa. Jadi kalau saya merasa dirugikan, merasa diperas, ya saya berhak untuk melaporkan saya diperas, ya. Jadi itu yang terjadi pada pelapor. Nah, terlapor ini ya tidak punya kompetensi untuk menentukan bangunan ini benar atau salah, wah ini tidak sesuai dengan itu, tidak sesuai itu, namun melakukan pemerasan, meminta uang. Wah kalau enggak nanti saya laporkan ke pihak berwenang. Nggak tahu juga saya yang mau dilaporkan apa, ya, yang nggak benar apa juga nggak tahu juga. Yang bersangkutan cuma bilang nggak benar. Infonya masih anggota lembaga begitu deh. Apa? Kedua tersangka. Status keduanya ini apa deh? Status keduanya itu anggota LSM, yang satu ketua, yang satu sekretaris, ya. Di LSM Di LSM BP 3RI, ya. Ini lengkap nih. Ya, waktu ditemukan itu dia juga pakai lencana KPK, ya. Lembaga KPK. Bukan KPK yang di Jakarta, ya, ini KPK yang di Sampang. Ya. Jadi dia pakai ininya BP 3RI, ininya pakai KPK, nggak tahu nih, jangan-jangan dia punya kartu anggota kepolisian, nggak tahu juga saya. Oh nggak ada, ya, cuma ini doang. Total barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan 19.400.000, ya. Pada awalnya mereka bersangkutan meminta uang sejumlah 100 juta. Ya, ada negosiasi, beberapa kali negosiasi, turun harga separuh. Negosiasi lagi, akhirnya dealnya 40 juta, ya. Karena hari itu cuma yang bersangkutan membawa duit sebesar 20 juta, ya, dijanjikan besok harinya akan dilengkapi sejumlah 40 juta. Namun pada saat kita hitung, disaksikan oleh juga pihak-pihak terkait, jumlah total duit adalah 19.400.000, jadi bukan 20 juta yang disampaikan oleh korban ke terlapor. Dan video ini terpotong karena
Saya dikirim via WhatsApp. Jadi bisanya hanya 3 menit. Intinya seperti itu. Apakah sudah sesuai pasal yang dijeratkan kepada kedua oknum LSM ini? Kita baca pasal 368 ini ya. Pasal 368 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah pemilik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi pasal ini menjelaskan ada orang yang mengancam dia itu ingin meminta barang. Seperti itu. Itu pun ancamannya dengan kekerasan. Dengan kekerasan. Ya, contoh begini. Di sini ya. Jadi saya ingin minjam uang ke teman saya. Hei teman, pinjamkan saya uang. Kalau kamu nggak ngasih pinjaman ke saya, awas kamu ya, akan saya bla 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 bla. Diancam maksudnya. Itu baru 368. Bisa juga seperti ini. Saya punya hutang ke teman saya. Ditagih saya ke rumah, ya. Hapus hutang saya. Ya nggak mau, hapus hutang saya. Kalau tidak dihapus hutang saya, kalau kamu masih nagih ke saya, maka kamu akan saya bla 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 bla. Dengan ancaman kekerasan. Itu masuk 368. Ya. Bisa juga seperti ini. Ada orang lewat depan saya bawa barang, ya. Terus saya stop, "Hei, apa yang kamu bawa itu?" "Ini Pak, serahkan ke saya. Kalau tidak kamu kasih, kamu akan saya bla 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 bla." Itu baru ancaman kekerasan. Ya, masuk kategori pasal 368. Pertanyaannya sekarang, apakah di kasus kontraktor dengan oknum LSM ini ada ancaman kekerasannya? Hah? Pertanyaannya seperti itu. Apakah ada ancaman kekerasan? Saya yakin tidak ada, karena kata Bapak Kasat Reskrim tadi sempat ada negosiasi. Artinya tawar-menawar. Dari 100 juta turun separuh, artinya 50 juta. Setelah itu deal 40 juta. Di mana kekerasannya? Di mana ancaman kekerasannya? Jadi kalau menurut saya ini tidak masuk. Pasal ini tidak masuk atau tidak bisa dijeratkan atau disangkakan kepada kedua oknum LSM ini. Lalu pertanyaannya, pasal apa yang pas? Kan begitu. Kalau menurut saya yang orang awam ini, yang hanya belajar di gunung dan di sawah, pasal yang pas untuk kedua oknum LSM ini adalah pasal 369. Tolong dikoreksi ya. Mohon maaf, ini menurut saya yang pas ya. Kewenangannya kembali ke pihak kepolisian ya. Kita baca pasal 369. Pasal 369 KUHP berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan ancaman pencemaran, baik lisan atau tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, ya. Sekolah seorang pengungsi memberikan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang itu atau orang lain, atau sistem yang membuat hutang atau
hukuman penjara, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi pasal yang pas dijeratkan ke dua oknum LSM ini kalau menurut saya pasal 369, karena di Bapak Kasat tadi menjelaskan bahwa ada bukti screenshot, ada bukti percakapan. Nah, disinilah Undang-Undang ITE dengan pasal 369 KUHP ini. Di sini ada ancaman akan membuka rahasia. Contoh begini, si kontraktor bekerja proyek tidak sesuai, ya, tidak sesuai, terus didatangi oleh LSM atau oknum LSM ini. Setelah dicek, diukur, ternyata ada yang tidak sesuai, ya, ada yang tidak sesuai. Setelah itu, si oknum LSM ini menelpon ke pelaksana atau kontraktor. Pak, ini pekerjaan Anda ada yang tidak sesuai. Kalau nanti Bapak tidak memberikan saya ini, akan saya buka ke publik. Saya akan buka ke media. Saya akan laporkan. Itu baru ancaman membuka rahasia. Jadi menurut saya yang pas untuk kedua oknum LSM ini adalah pasal 369, ya. Mohon dikoreksi. Dan untuk Bapak Kasat Reskrim, tolong dikoreksi lagi pasalnya, ya. Oke. Sekarang kita kembali ke bahasanya Bapak Kasat. OTT dan pemerasan, ya, adalah istilah yang berbeda, namun dengan maksud yang agak sama. Bapak Kasat, kalau menurut saya OTT dan pemerasan ini istilah yang beda. Bukan cuma istilah, Pak, pasalnya beda, Pak. Cuman yang saya sayangkan, kenapa Bapak membiarkan dan tidak mengusut teman-teman media yang merilis bahwa ini adalah OTT, ya, bahwa ini adalah OTT, operasi tangkap tangan. Sedangkan kalau dalam OTT itu seharusnya kedua belah pihak itu sama-sama diproses hukum atau ditangkap. Jangan sampai satu pihak. Tolong Bapak minta untuk teman-teman media yang merilis bahwa ini adalah OTT itu suruh hapus. Nah, kalau pemerasan cuman pasalnya saya yang tidak sepakat. Kenapa saya tidak sepakat? Saya, Pak, terus terang melihat di kasus ini ada terjadinya rekayasa hukum, ya. Ada rekayasa hukum, Bapak. Ini kan delik aduan, Bapak. Tidak perlu Bapak itu menunggu, dari kepolisian menunggu ada transaksi untuk membayar uang. Ya, kalau ini kaitannya dengan pemerasan. Jadi hanya berdasar bukti screenshot di WhatsApp, terus rekaman mungkin lewat telepon, bisa dijerat ke pasal 369. Masuk ITE-nya, Pak, ya. Itu juga dikoreksi, Bapak. Terus juga Bapak tadi bilang si oknum LSM ini kan bukan kontraktor. Kok bisa menyalahkan? Dan anehnya lagi, kontraktor ini kok mau-maunya percaya gitu, ya. Kalau ini proyek berdasarkan atau sumber dananya dari dana pribadi, LSM manapun itu tidak boleh, Pak, mengawasi, ya. Menegur, menyalahkan atau melaporkan itu tidak boleh. Walaupun mau di model gini lah, mau di model gitulah, itu tidak boleh. Karena ini adalah proyek pemerintah yang sumber dananya itu dari uang rakyat, ya jangankan LSM, Pak, rakyat boleh, Pak, untuk mengawasi, bahkan untuk melaporkan. Bapak ini harus tahu, proyek itu ada yang namanya RAB, ya, Rancangan Anggaran Belanja. Di situ lengkap dengan gambar-gambarnya.
Jadi kalau proyek ini tidak sesuai dengan spek ini, rakyat manapun, LSM manapun, itu boleh Pak menegur. Contoh, di situ di RAP sudah tertera harus menggunakan pasir hitam. Ternyata kontraktor menggunakan pasir putih. Itu boleh Pak, walaupun kita bukan kontraktor. Gimana sih Bapak? Jadi Bapak ini melarang kalau orang bukan kontraktor, terus ada proyek tidak sesuai, itu jangan menyalahkan. Dan kontraktor jangan mau disalahkan, begitu ya Pak ya? Waduh, ini bahaya Pak kalau kayak gini Pak. Bisa sewenang-wenang para kontraktor. Jadi yang menyalahkan siapa? Cuman Bapak, cuman KPK, cuman APH, cuman BPK. Aduh, jadi rakyat sudah tidak punya kewenangan. Cuman suruh bayar pajak, terus uangnya dijadikan bancaan gitu. Ya Allah, ya Rob. Bapak Kasat Reskrim, mohon maaf. Saya di sini bukan untuk membela oknum LSM ini ya Bapak ya. Tidak ada niatan saya ingin membela. Cuman di sini saya ingin meluruskan dan ingin menanggapi karena ini berhubungan dengan nama LSM Pak ya. Saya takut orang-orang itu menganggap semua LSM itu sama. Ya Pak ya. Saya mendukung Bapak. Saya mendukung agar Bapak itu memproses ini seadil-adilnya dan setegas-tegasnya. Bapak Kasat Reskrim yang saya hormati, kalau saya selaku rakyat boleh memberi saran atau meminta ke Bapak, saya hari ini akan meminta sesuatu yang sangat sederhana. Tolong pertimbangkan pasal yang dijeratkan kepada kedua oknum LSM ini, ya. Jangan sampai Bapak itu salah. Ya Pak ya, jangan sampai Bapak ini salah. Saya mohon Bapak juga mempertimbangkan tentang pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang berbunyi barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Ya Pak ya, jadi di sini pasal 2-nya ini untuk kontraktor ya yang memberi suap itu Pak ya. Karena dia bisa saja meminta khusus kepada kedua oknum LSM ini agar tidak berbuat sebagaimana tugas mereka untuk melaporkan kasus ini ya. Terus untuk si oknum LSM tolong Bapak pertimbangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 juga tentang tindak pidana suap yang berbunyi barang siapa menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Jadi untuk kedua oknum LSM ini jerat dengan pasal 3-nya Pak. Tentang tindak pidana suap. Ya, ancamannya 3 tahun dengan denda 15 juta. Karena ini menyangkut dengan kepentingan umum Pak. Proyek ini sekali lagi bukan proyek dari uang pribadi, tapi proyek pemerintah yang dimana ini adalah uang rakyat. Begitu Pak ya. Untuk Bapak Kasat Reskrim yang saya hormati, sekali lagi hati-hati Pak. Dan saya mohon agar Bapak itu tetap
arif, bijak, dan selalu dalam keadaan sehat ya. Mungkin itu aja dari saya. Salam rakyat oposisi.